Haleluya. Salam sukacita bagi kita sekalian dan shalom. Luar biasa kita boleh duduk bersama di sini pada malam hari ini tanpa melihat dari denominasi mana kita ada. Malam ini kita mau dengar firman Tuhan. Dan saya akan membahas firman Tuhan ini dengan topik momentum kelahiran baru. Kata momentum itu berarti satu peristiwa yang tak pernah dilupakan. Atau peristiwa yang sangat penting yang bisa juga disebut dengan sebuah kesempatan. Kalau dalam istilah Yunani disebut kairos. Kesempatan. Bapak Ibu saudara-saudari sekalian, saya akan memulai pembacaan ini yang terambil di dalam Injil Yohanes pasal 3 ayat 13 sampai dengan ayat yang ke-17. Maksud saya Injil Matius pasal yang ketiga ayat 13 sampai dengan 17. Ya, kita membuka Injil Matius pasal 3 ayat 13 sampai dengan yang ke-17. Demikian bunyi firman Tuhan. Maka datanglah Yesus dari Galilea ke Yordan kepada Yohanes untuk dibaptis olehnya. Tetapi Yohanes mencegah dia, katanya, "Akulah yang perlu dibaptis olehmu, dan engkau yang datang kepadaku." Lalu Yesus menjawab, katanya kepadanya, "Biarlah hal itu terjadi, karena demikianlah sepatutnya kita menggenapkan seluruh kehendak Allah." Dan Yohanes pun menurutnya. Sesudah dibaptis, Yesus segera keluar dari air. Dan pada waktu itu juga langit terbuka, dan ia melihat Roh Allah seperti burung merpati turun ke atasnya. Lalu terdengar suara dari sorga yang mengatakan, "Inilah anakku yang kukasihi, kepadanyalah aku berkenan." Kalau kita memperhatikan teks yang baru dibaca tadi, ini adalah merupakan teks yang sangat sensitif dibaca oleh setiap orang Kristen ketika kita bicara tentang interdenominasi. Tetapi malam ini saya akan menjelaskan teks ini secara interdenominasi dan secara biblikal. Karena ada sesuatu yang terlupakan yang selalu kemudian kita hindari dari teks ini. Saya akan bawa kita untuk kita belajar tentang Trinity atau Trinitas. Memang kalau kita buka kitab suci kita mulai dari Kejadian sampai Wahyu, kita tidak akan pernah menemukan kata Trinitas. Karena ini adalah satu istilah bapak-bapak gereja di masa yang lampau yang dipopulerkan oleh bapak-bapak gereja yang bernama Athanasius. Dan saya kurang tahu bahwa dia pernah mengurus hak paten atas istilah Trinity atau Trinitas atau tidak, itu tidak penting. Tetapi saat istilah ini diangkat, pada saat itu gereja sementara berada di dalam gelombang pengajaran sesat yang masuk ke dalam pengakuan iman gereja Tuhan di masa yang lampau. Sehingga muncul pengajaran tentang Trinity atau Trinitas. Jadi malam ini ketika teks ini dibaca, saya akan bicara tentang Trinitas. Dan ini adalah merupakan
pengakuan dari gereja kita, dari manapun kita berada, kita mengakui tentang Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Itu sebabnya kali ini saya menjelaskan secara interdenominasi. Karena kita tahu banyak kekristenan ini selalu diserang dalam hal ini. Contoh misalnya, kok orang Kristen itu punya Allah 3? Pertanyaan yang kedua, sejak kapan Yesus dinobatkan sebagai Allah? Dan berbagai macam pertanyaan-pertanyaan yang terus terjadi di berbagai sudut, di kota, di desa, dimanapun juga pertentangan. Sehingga banyak sekali orang-orang sudah luntur imannya hanya karena serangan balik yang tidak memahami dan mengerti tentang benang merah dari kitab suci, ajaran tentang kitab suci, bagaimana Yesus kemudian pada saat ia mau terangkat ke sorga dan berkata di dalam Matius pasal 28 ayat 19 sampai dengan ayat yang ke-20, baptislah mereka di dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Ini bicara tentang Trinitas. Dan kadangkala orang Kristen lemah di dalam pengajaran ini. Hari ini saya mau tuntaskan untuk kita mengerti dan memahami sehingga kita menjadi Kristen yang benar-benar bertahan pada apa yang kita yakini sebetulnya. Sebelum jauh saya akan menjelaskan tentang ayat ini atau teks ini yang khusus bicara tentang Trinity atau Trinitas. Saya tadi menikmati lagu-lagu di gereja ini dengan mungkin setidaknya itu seperti warna Pentakosta karismatik. Tapi saya mau mengimbangi pada kesempatan malam hari ini untuk kita bisa menyanyi bersama yang sangat akrab di dalam interdenominasi kita. Hormat bagi Allah Bapa, ketiganya yang esa. Nah, ini lagu interdenominasi ini ya. Mari kita nyanyikan karena saya akan memperdalam pada malam hari ini tentang ajaran tentang Trinitas. Hormat bagi Allah Bapa, hormat bagi anaknya, hormat bagi Roh penghibur, ketiganya yang esa. Haleluya, haleluya, ketiganya yang esa. Kata-katanya ini sebetulnya kalau kita nyanyikan dengan hati yang tulus, maka kita memahami apa inti dari kedatangan Yesus Kristus di dunia ini. Apa maksud sehingga ia melakukan tujuan-tujuan yang luar biasa di dunia ini. Jadi kita nyanyikan nyanyian ini, mari saya jemput kita bangkit berdiri, tidak perlu kaku, ya, tidak perlu kaku, dan saya ingin kita benar-benar menyanyikan nyanyian ini untuk menghormat. Karena begini Bapak Ibu Saudara-saudari sekalian, anak-anak sekolah, di masa-masa itu gereja mulai mengalami penurunan yang drastis tentang apakah Yesus itu Tuhan atau tidak. Itu di masa yang lampau dalam sejarah gereja kita.
Ada yang mengatakan bahwa Yesus hanya manusia biasa. Dan Rasul Paulus mengatakan, kalau Yesus tidak dibangkitkan, dan kebangkitan Yesus itu adalah menunjukkan bahwa Ia adalah Allah. Rasul Paulus berkata dalam 1 Korintus pasal 15, jika Yesus tidak dibangkitkan, sia-sialah iman kita. Jadi kebangkitan Yesus itu menunjukkan bahwa Dia adalah Allah. Tapi gereja di masa lalu hampir terpuruk. Maka bapak-bapak gereja kita mulai mengeluarkan ajaran tentang Trinity atau Trinitas. Kita harus memahami ini. Jangan sampai kita luntur iman kita hanya kita tidak memahami tentang tujuan Tuhan, tentang Bapa, tentang Anak, tentang Roh Kudus, ya, sehingga kita diseret dan divonis bahwa Allah kita tiga. Oh, kamu politeisme. Tapi mari kita menghormati Bapa kita yang Tuhan kita yang Esa. Jadi Tuhan kita bukan tiga, tapi Tuhan kita Esa. Haleluya. Mari kita nyanyikan dengan penuh hikmat. Hormat bagi Allah Bapa, hormat bagi anaknya, hormat bagi Roh penghibur ketiganya yang esa. Haleluya, haleluya, ketiganya yang haleluya. Haleluya, haleluya, ketiganya yang esa. Silakan duduk. Saya membacakan kembali untuk teks atau ayat yang ke-16 dan ayat yang ke-17. Demikian bunyi firman Tuhan. Sesudah dibaptis, Yesus segera keluar dari air, dan pada waktu itu juga langit terbuka, dan ia melihat Roh Allah seperti burung merpati turun ke atasnya. Lalu terdengarlah suara dari sorga yang mengatakan, inilah anakku yang kukasihi, kepadanyalah aku berkenan. Dari teks yang kita baca pada malam ini, maka di sini sudah tersirat tentang Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Itu sebabnya Yesus kemudian memberikan instruksi amanat agung kepada murid-murid sebelum naik ke sorga, dan dia berkata, baptislah mereka di dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Ini satu pengajaran yang tidak boleh kita abaikan. Ada yang muncul tentang Dwi Tunggal, 2-1, dan pemahaman ini membingungkan kita semua. Ya, yang kita tahu dari awal tentang semua sebutan-sebutan, dan malam hari ini saya akan konsen bicara tentang kenapa kita menyebut Tuhan kita itu Bapa. Kenapa ada sebutan tentang Anak? Kenapa ada sebutan tentang Roh Kudus? Kita harus memahami tentang
esensi dari Trinity, Trinitas, sehingga Bapak Gereja kita di masa lampau memberikan satu istilah dari pemahaman ini, una atau uno substantia, tres personae, satu hakikat, tiga personal. Saya tidak terlalu banyak mendalam membahas tentang ini, tetapi yang saya akan bahas kali ini untuk mempermantap iman kita semua tentang pertanyaan-pertanyaan yang selalu ditanyakan kepada kita sehingga kita tidak goyah iman kita semua. Atau mungkin di antara orang Kristen yang kemudian tidak memahami benar tentang hal ini, ketika orang-orang yang menyerang bahwa Allah kita tiga, kemudian kita bingung sendiri, tidak bisa menjawab tentang apapun itu. Saya mau katakan pada saat ini adalah iman Kristen yang sangat mendasar, yang harus dipahami dan yang harus diketahui. Karena dari sinilah kita akan tahu tentang garis rencana Allah di dalam kehidupan kita semuanya. Kita harus tahu tentang Efesus pasal 1 ayat yang keempat, berkata demikian, Allah telah memilih kita sebelum dunia dijadikan, supaya kita kudus dan tak bercacat di hadapannya. Jadi, semua yang kita pelajari malam hari ini berkenaan dengan rencana Allah yang dahsyat dan luar biasa. Kalau kita bicara tentang satu rencana yang diberikan kepada keturunan atau generasi, maka kita juga bicara tentang Bapa dan Anak. Sehingga Yesus pun berkata demikian kepada murid-muridnya atau orang-orang yang mendengarkan tentang firman, Bapa yang mana yang jika anaknya meminta roti dikasih batu, minta ikan dikasih ular atau kalajengking? Ini kita bicara tentang Bapa. Nah, kalau kita sudah memahami tentang istilah Bapa itu, mari kita mengerucut dalam pemahaman kita bahwa Bapa itu selalu identik dengan kasih sayang, yang dianalogikan kasih sayang antara Bapa dengan anaknya. Demikian juga Tuhan kita yang agung dan mulia. Sebenarnya istilah Tuhan itu sebagai Bapa kita itu tidak muncul nanti di perjanjian baru, sehingga missing link atau mata rantainya putus pada perjanjian lama. Ini istilah Bapa yang disebut Tuhan sebagai Bapa kita itu sudah dipopulerkan, sudah disebut pada masa kerajaan Raja Daud. Kita bisa akan buka nanti di dalam kitab Mazmur yang menyatakan bahwa Tuhan itu Bapa kita. Dan juga dipopulerkan kepada Nabi Yesaya yang menyatakan bahwa Tuhan itu adalah Bapa kita. Kalau kita bicara tentang Tuhan itu adalah Bapa kita, itu berarti pemahaman dan pengertiannya di sini adalah bagaimana kasih sayangnya kepada umatnya seperti atau dianalogikan antara Bapa dengan anak kita. Ingat Bapak Ibu Saudara-saudari sekalian, bahwa Allah itu tidak jauh dari kita. Maka dari itu kita harus memahami kenapa sampai Yesus pun mengajarkan doa kepada murid-muridnya dan berkata begini, jika kamu berdoa katakanlah demikian, Bapa kami yang di sorga. Yesus pun memberikan perkenalan yang penting kepada setiap umat atau setiap orang Kristen bahwa mereka harus tahu Tuhan kita itu disebut sebagai Bapa. Yang percaya katakan amin. Tuhan itu Bapa kita. Kenapa dia disebut sebagai Bapa kita? Ia mau memperkenalkan
tentang sebuah kasih yang penting dari Tuhan kita. Jadi saudara-saudari sekalian, malam hari ini kita harus mengenal secara persis bahwa Allah kita itu tidak jauh di sana. Ya, dia tidak jauh. Dia dekat sekali dengan kita, sama seperti hati Bapaknya kepada anak-anaknya. Dan kita orang Kristen, sejak kita mengenal Yesus Kristus, dan di dalam teks tadi kita disebut waktu Yesus setelah dibaptis dan kemudian ada suara dari sorga yang berkata, inilah anakku yang kukasihi, kepadanya lah aku berkenan. Ini satu perkenalan kalimat yang sangat penting tentang sebuah hubungan antara kita dengan Tuhan. Jangan di antara kita menjadi orang Kristen yang pesimis, yang kemudian mengatakan mungkin Tuhan sudah tidak mau tolong lagi saya, ya. Atau berkata barangkali kita sudah ingin mencari, menemukan sesuatu di dalam setiap problem kehidupan kita, masalah yang besar dalam hidup kita, sehingga kita bingung mau kemana, mencari solusinya bagaimana, sehingga muncul lagu yang berkata, mungkin Tuhan mulai bosan mendengar. Saya mau berkata pada malam hari ini, Tuhan tidak pernah bosan mendengarkan ucapan keluhan kita. Yang percaya katakan amin. Orang di luar sana boleh berkata, mungkin Tuhan mulai bosan. Tetapi Tuhan tidak pernah bosan. Saya tidak menemukan satu ayat pun di dalam kitab suci dari 31.101 ayat ini. Di dalam kitab suci, ketika umatnya datang kepadanya, meminta pertolongan dan belas kasihan. Dan ada kata-kata dari ayat itu, mungkin Tuhan mulai bosan. Ya, Tuhan kita adalah Bapa yang peduli terhadap kita semua. Dan hari ini saya mau berkata, engkau sebagai anak-anak Tuhan, gunakan hak istimewamu itu untuk memanggil Dia sebagai Bapa kita yang penuh kasih. Ketika kita berada dalam problem persoalan yang sangat besar. Mungkin di sini ada siswa yang mulai dilanda dengan roh kemalasan, bosan, sudah tidak mood ya untuk belajar, untuk menjalani kehidupan ini dengan berbagai tantangan apapun yang dihadapi, sehingga cara belajarmu sudah terganggu, cara pandangmu sudah terganggu, sehingga engkau sudah seperti bosan hidup di dunia ini. Ingat adik-adikku, anak-anakku sekalian, bahwa masih ada satu pribadi yang sangat peduli kepada kita, yaitu Bapa kita yang di sorga. Makanya Tuhan Yesus kemudian mengajarkan kita untuk berdoa. Jika kamu berdoa, katakanlah demikian, Bapa kami yang di sorga. Mari saya mau mengajak kita pada kesempatan malam hari ini untuk mengenal lebih dekat lagi Tuhan kita, yang disebut sebagai Bapa yang memiliki kasih sayang yang sempurna. Bapak, Ibu, saudara-saudari bisa membayangkan ketika Yesus bertemu dengan seorang pemimpin agama Yahudi. Waktu itu pada malam hari, Nikodemus datang kepada Yesus dan kemudian mengatakan, "Guru, kami tahu engkau berasal dari Allah. Karena perbuatan-perbuatan yang ajaib yang dilakukan oleh Yesus, yang perbuatan itu adalah perbuatan ilahi yang tidak bisa dilakukan oleh manusia, dan itu diturunkan dari Tuhan." Sehingga kemudian Yesus pun menjelaskan banyak hal tentang Bapa Surgawi. Salah satu ayat yang ia bagikan kepada Nikodemus, ayat yang terkenal dari 31.101 ayat,
yang menjadi ayat hafalan bagi orang Kristen sejak dari anak sekolah minggu. Yohanes 3 ayat 16. Di situ disebutkan, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Ini adalah salah satu ayat dari kasih Bapa yang luar biasa kepada anak-anaknya. Kemudian terjadilah satu konsep penyelamatan di dalam kehidupan kita. Nah, kemudian saya akan maju menjelaskan tentang konsep penyelamatan dalam sebutan anak. Dalam 1 Yohanes pasal 3 ayat 1 berkata demikian, lihatlah betapa besar kasih yang dikaruniakan Bapa kepada kita, sehingga kita disebut anak-anak Allah, dan memang kita adalah anak-anak Allah. Karena itu dunia tidak mengenal kita, sebab dunia tidak mengenal Dia. Saya maju selangkah untuk menjelaskan bagaimana prosedur kita disebut sebagai anak-anak Allah. Kalau Tuhan kita itu Bapa kita, berarti kita adalah anak. Tetapi prosedur untuk menjadikan kita sebagai anak itu adalah misteri yang luar biasa yang harus dipecahkan pada kesempatan malam hari ini, supaya kita tidak bingung terhadap pertanyaan, kok Tuhan dibilang anak? Sejak kapan Tuhan beranak? Nah, ini kan pertanyaan yang selalu dilontarkan, sehingga mungkin kita agak bingung untuk menjawab. Loh, iya benar ya, masa Tuhan kemudian jadi anak? Sejak kapan Dia jadi anak? Kok Tuhan bisa melahirkan? Ini pertanyaan yang tidak memahami tentang kekristenan. Padahal titik yang paling penting untuk memahami tentang keselamatan umat manusia itu terjadi pada Yesus Kristus sebagai anak. Kita mungkin memulai dalam penjelasan ini dan perlu menjawab pertanyaan tentang hal itu, yaitu di dalam Injil Matius pasal yang pertama. Kita maju di dalam pasal yang pertama, ya. Kalau kita membaca di dalam ayat yang ke-18 dan kemudian seterusnya, di situ kita akan temukan tentang bagaimana prosedur Yesus Kristus ada di dunia ini. Ya. Yesus itu dikandung oleh Roh Kudus. Nah, ini pertanyaan yang sangat penting. Kenapa kok Yesus dikandung oleh Roh Kudus? Saya mulai membuka pemahaman dan wawasan kita tentang keselamatan yang dikerjakan oleh Yesus Kristus. Tadi dalam doa dari hamba-hamba Tuhan, baik doa pembukaan maupun doa firman, itu selalu disebut tentang Bapa, kemudian di dalam anak, Yesus Kristus. Ini adalah iman Kristen yang juga di dalam doa-doa kita berkata Bapa sorgawi atau Bapa kami yang di dalam sorga, kemudian diamenkan, ditutup di situ, inilah doa kami yang kami alaskan di dalam nama anakmu Yesus Kristus. Ini memiliki satu kaitan yang sangat penting kalau kita bicara tentang soteriologi, keselamatan umat manusia. Sebab begini Bapak Ibu Saudara-saudara sekalian, keselamatan itu tidak terjadi di dunia ini ketika Allah tidak menjadi sama dengan manusia. Karena kita sudah digadaikan dalam cengkraman kuasa kegelapan.
Kita sudah pindah kepada cengkeraman kuasa setan pada saat pelanggaran Adam dan Hawa di Taman Eden. Kita bisa baca itu di dalam Kejadian pasal yang ketiga. Ini adalah pelanggaran, dan pada saat manusia melakukan pelanggaran itu dikatakan, waktu kamu makan buah pohon pengetahuan baik dan jahat, maka pada hari itu kamu akan mati. Maka kematian itu, jika mau ada penebusan, kematian itu harus dibayar dengan kematian. Maka dari itu, pakaian Adam dan Hawa yang dari daun pokok ara itu, mereka melihat mereka telanjang, kemudian membungkus sekujur tubuhnya dengan daun pokok ara. Kemudian Tuhan menggantinya dengan kulit binatang. Ini bukan saja satu drama yang kemudian hanya merupakan drama begitu, tetapi ini adalah merupakan satu kebenaran yang mengandung soteriologi, keselamatan, bahwa Tuhan sudah menggantikan pakaian kebenaran manusia itu dengan pakaian kebenaran Allah. Dan pakaian kebenaran Allah itu ditandai dengan curahan darah. Tidak ada kulit yang diperoleh hanya dengan begitu saja dihipnotis langsung muncul kulit. Tetapi kulit itu diperoleh harus dengan penyembelihan, kemudian ada proses menguliti, dan kemudian menjadi kain, menjadi bahan pakaian. Itu prosedurnya, dan prosedur ini adalah prosedur mencurahkan darah. Dan kemudian yang kedua, tidak boleh manusia itu ditebus dosanya dengan manusia yang sudah berdosa. Artinya apa di sini? Bahwa untuk mengerjakan penebusan dosa manusia itu tidak bisa dari gen Adam. Karena Adam sudah tertular dosa seluruh generasinya di muka bumi ini. Jadi tidaklah memenuhi sebuah persyaratan dalam penyelamatan umat manusia kalau ada keturunan Adam yang menebus dosa manusia. Siapapun itu, biar berapa puluh manusia yang ada di Golgota untuk menebus dosa manusia, tidak bisa karena persyaratannya sudah dilanggar. Semua manusia gennya sudah tertular dengan dosa. Itu sebabnya yang memiliki kriteria persyaratan di sini adalah Allah yang turun menjadi sama dengan manusia. Lantas pertanyaannya begini, loh kok serumit itu? Iya, Tuhan kita mengikuti prosedur. Kalau di lembaga-lembaga yang lain ada yang namanya SOP, standar operasional prosedur, ya. Ini adalah merupakan suatu pendisiplinan supaya program kerja bisa jalan dengan baik, tidak serampangan. Saya mau beritahu pada kesempatan malam hari ini, Tuhan kita itu adalah Tuhan yang tertib, tidak serampangan. Dia memiliki standar operasional prosedur untuk melakukan penyelamatan manusia. Kalau dia serampangan, bisa saja, ya sudahlah, manusia kita selamatkan saja. Tapi dia harus konsekuen dengan perkataan kematian. Pada saat engkau makan buah pohon pengetahuan itu, maka pada saat itu kamu akan mati. Nah, kematian ini harus dibayar dengan kematian. Siapa yang menebus dosa manusia adalah manusia yang tanpa noda, cacat, celah, tidak berdosa. Siapa itu? Allah yang sama, yang menjadi sama dengan manusia. Makanya Yesus itu memang cocok di dalam Yesaya pasal 7 ayat 14 berkata dalam nubuatan itu bahwa seorang perempuan, seorang perawan
akan mengandung dan melahirkan anak dan diberikan nama dia Immanuel. Dia adalah Mesias. Yesus, siapa dia? Allah yang menjadi manusia. Inilah tujuan Tuhan kepada kita manusia, Allah yang menjadi manusia. Jadi kalau orang berkata, sejak kapan Yesus dinobatkan menjadi Allah? Nah, itu hanya tipu-tipuan karang-karangan manusia itu kalau ada statement seperti ini. Yesus memang Allah. Yohanes pasal 1 ayat 1. En arche en hologos kai hologos en proston theon. Kai theos en hologos. Pada mulanya firman. Firman itu bersama-sama dengan Allah. Dan firman itu adalah Allah. Ayat yang ke-14 dikatakan. Kai hologos sars egeneto. Maka firman itu telah menjadi daging atau telah menjadi manusia. Jadi Allah yang menjadi manusia. Nah, perkataannya, kok Allah mau menjadi manusia? Iya, karena persyaratannya harus ada penebusan manusia. Loh, kok dia tidak bisa turun sendiri langsung? Ingat Bapak Ibu Saudara-saudari sekalian, kalau Allah yang turun langsung dengan kealahannya di dunia ini, manusia pasti semua hangus dan mati. Karena Allah kita itu adalah Allah yang tak terhampiri. Dia penuh dengan kemuliaan. Maka Musa waktu naik ke Gunung Sinai, dia mendapatkan sedikit saja cahaya pancaran dari kemuliaan Allah turun kepada seluruh bangsa Israel. Apa yang terjadi? Bangsa Israel berkata, Musa, silakan kamu lewat belakang, kami tidak bisa melihat wajahmu. Itu wajahmu penuh kemuliaan Tuhan. Seperti kami mau mati rasanya. Kalau Tuhan datang dengan kemuliaannya di dunia, bukan selamat, tetapi kita hangus semuanya. Maka dari itulah, ini alasannya bahwa Allah menjadi sama dengan manusia dan menyelamatkan kita semua. Ini semua tentang konsep keselamatan. Jadi kalau kita bicara tentang Trinity atau Trinitas, maka kita bicara tentang Allah kita yang sudah menyelamatkan kita semua. Yang percaya katakan, amin. Diaminkan. Karena dari konsep keselamatan inilah, iya, saya sudah menjadi anak-anak Tuhan. Rasul Yohanes menulis tadi di dalam 1 Yohanes pasal 3 ayat 1. Lihatlah betapa besarnya kasih Allah yang dikaruniakan kepada kita. Karuniakan Bapa kepada kita. Sehingga kita disebut anak-anak Allah. Dan Yesus pun berkata begini. Waktu aku naik ke surga, aku akan mengirimkan seorang penolong bagimu. Itu adalah pribadi Allah sendiri. Walaupun dia sudah tidak ada lagi secara fisik di dunia ini. Tetapi ingat, pribadi Allah melalui Yohanes pasal 4 ayat 24 berkata, Allah itu roh. Sebab itu sembahlah dia di dalam roh dan kebenaran. Jadi jelas kita tidak sendirian. Jadi anak-anakku sekalian, kalau misalnya banyak persoalan yang dihadapi, mungkin engkau berkata, Yesus kan sudah naik ke surga, sudah di mana dia? Tidak ada. Tolong tampilkan wajahmu Yesus, aku mau lihat engkau. Ingat janjinya, waktu dia naik ke surga, maka dia mengirimkan penolong bagimu, yaitu Roh Kudus. Dia yang menolong kita walaupun dia dalam wujud roh, tidak bisa kelihatan di mana. Tapi ada satu sentuhan kasih yang luar biasa dari Tuhan kita. Maka dari itu, saya mau berkata pada hari ini, sungguh berbahagia kalau kita disebut sebagai anak-anak Allah. Dan itu satu kesaksian yang luar biasa. Yesus memberikan satu contoh dan teladan.
ketika dia kemudian mengambil keputusan untuk lahir baru, apa yang terjadi Bapak Ibu Saudara sekalian? Roh Kudus kemudian berkata, inilah anakku yang kukasihi, kepadanya lah aku berkenan. Tuhan Yesus memberkati kita sekalian. Kiranya ayat ini memberikan satu dorongan yang sangat kuat di dalam kekristenan kita. Dan kita harus tahu, yang pertama adalah kalau Tuhan kita itu adalah Bapa, berarti Tuhan kita itu penuh kasih sayang dalam hidup kita, dan hubungan kita antara Tuhan menjadi sangat dekat dengan Dia. Kalau Yesus Kristus itu anak yang menunjukkan bahwa Dia berasal dari sorga, yang memenuhi kriteria untuk menyelamatkan kita semua manusia. Saudara sekalian, kalau Roh Kudus pribadinya yang luar biasa itu selalu menjadi pribadi yang hadir bersama-sama dengan kita, maka marilah kita menghormati Allah kita yang esa. Saya jemput kita bangkit berdiri semua. Kita menghormati Dia.